Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang draft proposal bab 1 saya yang berjudul Implementasi Data Mining untuk Memprediksi Penyakit Jantung pada Pasien dengan Metode Algoritma C4.5. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah metodologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Rinanda Febriani, SSTMT, yang disusun oleh saya sendiri, Patharani Satipa Dewi, dengan NIM 2001020054, kelas Informatika 20B, Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, dan menempuh pendidikan S1 saya di Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan laporan ini saya kerjakan pada bulan Mei 2022. Kembali lagi ke judul. Di sini saya akan mendeskripsikan topik dan bidang penelitian. Untuk topiknya yaitu implementasi atau penerapan atau perencanaan pada data mining. Kenapa saya memilih data mining? Karena inti dari penelitian ini saya menerapkan data mining sebagai isi tulisan yang ingin saya sampaikan. Untuk bidang penelitiannya yaitu data mining. Kenapa saya mengambil data mining? Karena saya tertarik dan ingin mempelajari lebih dalam tentang teori-teori yang terdapat pada data miningnya itu sendiri. Dan saya memilih metode penelitiannya menggunakan metode algoritma C4.5. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu 1.1 latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama ini, saya menjelaskan tentang penyakit jantung itu seperti apa, lalu objek yang saya ambil, nanti saya ceritakan pada paragraf 1 ini. Penyakit jantung itu menjadi masalah utama dalam dunia kesehatan. Pada tahun 2015, menurut data World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa sekitar 17 juta lebih orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan kerusakan pembuluh. Di Indonesia sendiri, penyakit jantung telah memasuki fase yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan tren penyakit jantung sudah tidak memandang usia. Dari data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 mengindikasikan bahwa sekitar 15 dari 1.000 penduduk Indonesia telah menderita penyakit jantung. Apabila dilihat dari penyebab kematian, menurut SRS Survey Sample Registration System tahun 2014, menunjukkan bahwa sekitar 12,9% kematian di Indonesia terjadi akibat penyakit jantung. Saya ambil dari penelitian Riani et al. Tahun 2019. Lalu penyakit tersebut bisa terserang pada siapapun dan tidak memandang usia. Seseorang jika menderita penyakit tersebut maka harus mendapatkan perawatan medis dengan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Seseorang tersebut adalah pasien yang memerlukan jasa dokter untuk proses kesembuhannya. Pasien dalam penelitian ini menjadi salah satu objek untuk memprediksi penyakit jantung. Lalu untuk paragraf kedua, di sini saya akan menjelaskan metode apa saja yang saya gunakan untuk penelitian ini dan saya menaruh dua metode yaitu untuk memprediksi penyakit jantung dapat dilakukan dengan metode decision tree dengan algoritma C4.5, yang dimana metode decision tree ini merupakan salah satu metode yang ada pada teknik klasifikasi dalam data mining. Algoritma C4.5 adalah algoritma klasifikasi data dengan teknik pohon keputusan yang memiliki kelebihan-kelebihan. Menurut penelitian Alham pada tahun 2021. Lalu pada paragraf ketiga ini, di sini saya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode yang saya ambil, yakni dari metode algoritma C4 ini, kelebihannya ini dapat dipahami dengan mudah, daerah pengambilan menjadi lebih simpel dan spesifik, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, dan dapat digambarkan dalam bentuk pohon keputusan berdasarkan faktor risiko yang dialami pasien. Lalu kekurangannya dari metode ini adalah kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Hasil kualitas keputusan yang sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain dan kebutuhan memori tinggi menurut penelitian Alham 2021. Kemudian pada paragraf 4 di sini saya akan menjelaskan tentang masalah metode yang dipilih dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya ini saya ambil dari penelitian yang disusun oleh Aderiani, Susianto, Nurrahman,
pada 2019, yakni yang dimana menggunakan metode naive Bayes dalam melakukan implementasi data mining untuk memprediksi penyakit jantung menggunakan metode naive Bayes. Nah, hasil dari penelitian ini mendapat akurasi sebesar 86% untuk 303 dataset yang diuji. Metode yang dilakukan di penelitian sebelumnya hanya menghitung probabilitas dari tingkat kemunculan data yang satu terhadap data yang lainnya. Net-based ini independence antar atribut membuat akurasi menjadi berkurang dan tidak berlaku jika nilai probabilitasnya adalah 0. Lalu di paragraf kelima, di sini saya menjelaskan tentang solusi perbaikan metode apa saja yang saya gunakan untuk memperbaiki metode sebelumnya. Untuk menangani masalah yang terjadi, maka digunakanlah metode algoritma C4.5 dengan klasifikasi data menggunakan teknik pohon keputusan, yang dimana memiliki kelebihan-kelebihan seperti menangani nilai atribut yang hilang dan menghasilkan aturan-aturan yang mudah diinterpretasikan dan tercepat di antara algoritma-algoritma yang lainnya. Lalu pada paragraf ke-6 atau paragraf terakhir yang saya jelaskan pada latar belakang ini, di sini saya menjelaskan tentang tujuan dari penelitian yang saya buat. Penelitian ini melakukan prediksi secara diagnostik pada pasien yang menderita penyakit jantung dengan menerapkan algoritma C4.5 dan melihat beberapa faktor-faktor pendukung untuk mengetahui saja yang mempengaruhi adanya risiko penyakit jantung agar ke depannya penyakit ini bisa ditangani sejak dini dengan langkah yang cepat dan tepat. Adapun sebelumnya yang telah ada beberapa penelitian yang dijadikan acuan untuk membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. Maka dari itu, saya sebagai penulis menggunakan data mining klasifikasi untuk memprediksi seseorang mengidap penyakit jantung atau tidak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak penyedia layanan kesehatan dalam menentukan status penyakit jantung seseorang. Lalu kita beralih ke rumusan masalah. Untuk itu saya menjelaskan dulu alasan utama penelitian ini. Alasan utamanya itu ingin menampilkan metode algoritma C4.5 ini untuk memprediksi penyakit jantung karena dalam penelitian sebelumnya menggunakan naive Bayes untuk melakukan penelitiannya. Dan maka dari itu saya ingin memaparkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, yakni yang pertama 1.2.1 bagaimana proses penerapan data mining dengan menggunakan metode algoritma C4.5 dalam memprediksi penyakit jantung. Lalu yang kedua 1.2.2 bagaimana akurasi metode algoritma C4.5 dalam implementasi data mining pada pasien. Lalu kemudian tujuan penelitian. Di sini yang pertama 1.3.1 yaitu memaparkan proses penerapan data mining dengan menggunakan metode algoritma C4.5 dalam memprediksi penyakit jantung. Lalu yang 1.3.2 yaitu memaparkan akurasi metode algoritma C4.5 dalam implementasi data mining pada pasien. Lalu kita beralih ke manfaat penelitian. Akan mendeskripsikan manfaat penelitian. Untuk manfaatnya ini, saya menggunakan manfaat praktis yang ditujukan untuk masyarakat atau pelayan kesehatan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan penyakit jantung seseorang. Lalu yang saya tuliskan dalam penelitian ini 4.1 penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak penyedia layanan kesehatan dalam menentukan status penyakit jantung seseorang. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya ini saya susun dari aplikasi Mendeley. Lalu untuk citasinya ini juga saya menggunakan aplikasi Mendeley yang tertera pada latar belakang. Berikut ini citasi yang saya cantumkan dalam latar belakang. Yang pertama ada dari penelitian atau autor yakni et al. 2019 yang saya gunakan dengan aplikasi Mendeley. Lalu yang kedua ada dari autor penelitian dari Alham
2021, lalu juga kemudian ada sama juga dari penelitiannya author Alham 2021 buat, hasil paparan, dalam draft proposal bab 1 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, semoga dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.